Jangan sampai memberikan email dan password kalian ke sembarangan orang. Itu juga dalam jangka panjang membahayakan AdSense kalian sendiri. Oke. Baiklah sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Semangat sahabatku semuanya, YouTuber pemula dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan membahas dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bagaimana langkah menjadi seorang YouTuber dan bagaimana mengembangkan channel baru yang dimiliki oleh teman-teman YouTuber pemula, ya. Nah, untuk YouTuber yang sudah berpengalaman mungkin bisa skip video ini karena konten kali ini berdurasi di atas 10 menit khusus untuk teman-teman kita YouTuber baru atau YouTuber pemula yang di dalam konten ini isinya ada juga teknik mengembangkan channel YouTuber pemula. Simak ya sahabatku. Nah, yang pertama, membuat channel. Tentu teman-teman sudah bisa bagaimana cara membuat channel YouTube ya, dari akun Gmail biasa kemudian menjadi channel YouTube. Siapkan juga foto profilnya ya, foto yang sekiranya kalian sendiri suka melihatnya ya dan mudah diingat oleh orang lain. Foto sendiri boleh atau foto-foto yang diambil dari berbagai galeri yang kalian edit atau kalian siapkan sebelumnya boleh-boleh saja ya. Bebas saja. Yang terpenting bisa memberi kesan tertentu. Yang natural juga nggak masalah. Nah, setelah kita melengkapi channel dengan foto profile, kemudian banner ya. Banner itu gambar di atas foto profile yang kotak itu, yang besar ya. Kalau bisa, di dalam banner ini ada tulisan. Kalian edit dulu dengan alat-alat editing foto ya, editor foto. Di situ ditulis nama channel kalian, temanya tentang apa ya. Udah itu saja ya. 2 kalimat atas bawah ya. Nah, bannernya juga dipilih kalau bisa foto-foto yang memang tidak pecah pada saat dipasang nanti di channel kalian. Usahakan diedit dulu. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi editing foto Canva ya, yang gratis-gratis bisa ya. Bisa. Kemudian ditata, diatur lewat Studio Chrome bisa ya, akan lebih mudah mengatur banner ini. Ya, tata letaknya, skalanya ini akan lebih pas kalau kita mengaturnya lewat Studio Chrome YouTube. Nah, kemudian setelah itu semua sudah dilewati, ini bagian terpenting pula sahabatku. Menyetel, tentukan tema yang ingin teman-teman pilih. Setting ya, setting tema kalian, setting kata kunci channel teman-teman semuanya. Kalau tentang daily vlog ya, vlog keseharian ya. Kalau tentang mungkin apa-apa yang kalian berikan ke masyarakat, mungkin bisa masuk ke blog dan orang ya. Kalau tentang edukasi, pendidikan ya, mungkin hal-hal keagamaan, mengajarkan hal-hal tentang keagamaan itu mungkin bisa di vlog education ya, atau pendidikan. Kalau memang temanya tentang olahraga ya pilih kategori di olahraga, kategori ya, di setelan channel. Kemudian klik bagian ini nih, penting ya, simak ya sahabatku. Setting bagian kata kunci channel. Channel teman-teman ini tentang apa temanya? Tuliskan di situ hal-hal yang memungkinkan kira-kira dicari oleh orang pada saat masyarakat umum membuka YouTube. Ya, kalau tentang masak-memasak ya ditulis berbagai macam tentang kalimat-kalimat yang berkaitan dengan masak-memasak. Misalkan masak soto, masak rendang, cara masak soto ayam, cara masak lalapan ya. Banyak sekali kata-kata yang bisa dipilih ya, bebas. Ini juga tergantung dari kreativitas teman-teman. Namun ini penting agar identitas channel teman-teman sudah mulai masuk ke ranah algoritma ya, agar tidak nanti salah sasaran rekomendasinya. Penting mempersiapkan channel ya, disetting kata kuncinya pada channel baru teman-teman. Ya, kemudian ini masuk Studio Chrome ya sahabatku. Ini semua prosesnya bisa di Studio Chrome YouTube. Nah, Studio Chrome YouTube. Teman-teman bisa men-scroll ke bawah untuk men-setting ini. Cari yang paling bawah sebelah kiri, setting ya di situ. Jadi teman-teman bisa menyeting. Kemudian pada saat upload video, setting juga videonya. Ya. Setting juga thumbnailnya.
diatur, ditata, disiapkan. Siapkan aplikasi editing video, editing foto untuk mengedit thumbnail. Ya, foto thumbnail ini juga perlu disiapkan, ditulisi sesuai dengan isi dari konten tersebut. Ini mempermudah penonton alami untuk tertarik pada video teman-teman. Ingat, kita bukan selebritis, kita bukan tokoh terkenal, ya. Kita mengawali YouTube dari yang bukan siapa-siapa, kemudian berusaha untuk mendapatkan algoritma. Dari yang bukan siapa-siapa, ingin mendapatkan rekomendasi dan algoritma luas, ya begini caranya, melengkapi setting-setting video. Teks, ada juga kolom teks, ya, tagging. Di situ boleh dikasih judul video kalian atau tema kalian, dituliskan di tag itu. Ini semuanya untuk memberikan peluang agar video teman-teman ditemukan oleh masyarakat umum yang belum kenal sama sekali dengan channel kita. Ya. Nah, pada saat persiapan-persiapan tadi sudah dilakukan semuanya, kemudian selanjutnya adalah memahami metode-metode yang sekiranya nanti diperlukan. Saya sarankan agar teman-teman nanti tidak gagal monet, agar tidak kebingungan, ya, maka upload saja video-video yang memang kita buat orisinil. Jangan sampai ada musik-musik yang nggak sengaja terekam. Musik-musik dari musisi yang sudah terkenal, yang sudah punya copyright. Mereka sudah sering muncul di platform lain, di TikTok atau di Instagram. Jangan digunakan di video kalian. Baik itu short maupun video panjang. Ya, video short adalah video pendek itu loh sahabatku ya. Video panjang ya berarti yang bukan short. Nah, usahakan teman-teman tidak memasukkan rekaman-rekaman dari suara-suara musik, dari musik-musik yang memang sudah ada di masyarakat. Karena itu nanti akan menjadikan batu sandungan kalau masuk ke teguran hak cipta. Awalnya mungkin klaim hak cipta masih ringan, tapi lama-lama meningkat menjadi teguran pelanggaran hak cipta. Ini bisa mengakibatkan gagal monet atau konten berulang. Konten berulang ini bisa jadi teman-teman sebelumnya punya channel, kemudian di-download video dari video sebelumnya, kemudian teman-teman upload lagi di channel baru. Ini bisa re-upload. Atau teman-teman ambil video-video dari TikTok, video orang lain, dari YouTube, kalian download, kalian upload di video kalian. Ini juga bisa terkena re-upload. Ya. Sekarang tidak perlu berpikir, hanya ngambil 6 detik, hanya ngambil 10 detik, aman Nggak bisa. Karena AI ini acak, Artificial Intelligence. Bot yang dimiliki oleh sistem YouTube ini acak, ya. Kita hanya ngambil 10 detik, tapi kalau apes kena AI, termasuk konten re-upload, dan itu bisa menjadi penyebab gagal monet, atau bahkan channel-channel yang sudah monet akhirnya terkena dolar merah. Rekomendasi bisa padam, bisa dibatasi kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran konten, sahabatku. Ya, sangat rugi kalau teman-teman upload video-video yang tidak orisinil. Rugi, channel nggak berkembang. Kalaupun toh ada penontonnya banyak, nanti juga tidak mendapatkan dolar, ya, karena bisa jadi dolar merah, dolar kuning. Artinya tidak sepenuhnya hak penghasilan iklan masuk ke teman-teman. Sebenarnya poinnya bukan itu. Kalau teman-teman mengupload konten re-upload, atau konten teman-teman memiliki teguran hak cipta karena musik-musik yang digunakan musik berhak cipta, ini yang fatal adalah pada rekomendasi teman-teman, ya. Rekomendasinya dibatasi oleh YouTube bagi channel-channel yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan ini sangat-sangat menghambat perkembangan channel YouTube teman-teman. Channel YouTube kalian akan terhambat, sahabatku. Ya. Nah, kemudian nanti teman-teman pada saat menjadi YouTuber akan mulai mengenal komunitas YouTuber. Akan mulai mengenal dengan metode saling kunjungan untuk membangun traffic alami. Nah, saling kunjungan pun kalau dilakukan dengan cara yang barbar, baru berkunjung langsung subscribe, baru nonton video 1-2 langsung subscribe, nggak menunggu jeda aman 3 hari, langsung saja main subscribe. Ini pun menjadikan spam, mengundang spam, dan dampak dari spam juga memperlambat dan membatasi rekomendasi video kalian. Sehingga video sebagus apapun, kalau channel kena spam, rekomendasi atau sebaran tayangannya tetap sedikit. Padahal sudah bikin video bagus, banyak biaya yang dikeluarin, editing bagus. Tapi kenapa penonton masih sedikit? Karena bisa jadi terkena spam akibat saling kunjungan yang tidak mengenal aturan pokok. Aturan pokok atau aturan dasarnya adalah tunggu jeda aman sebelum klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Pada saat saling kunjungan sudah melewati jeda aman 3 hari, maka pada saat klik tombol subscribe
klik juga hitamkan tombol loncengnya agar rekomendasi benar-benar saling terkait dan terikat. Rugi apabila sudah berkunjung, subscribe tapi tidak menyalakan lonceng. Traffic tidak akan terikat kuat dalam notifikasi dan catatan sistem YouTube. Maka untuk mengikat traffic lebih kuat, menyebar rekomendasi lebih kuat, tombol notifikasi atau tombol lonceng klik hitamkan pada saat subscribe. Lakukan sahabatku. Kalau memang ini cara efektif, murah meriah, hanya membutuhkan waktu luang untuk saling kunjungan. Nggak mau saling kunjungan, nanti merusak channel. Ya, kalau punya prinsip seperti itu ya nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Tapi saran saya, untuk teman-teman yang channelnya masih sepi, ya, kolom komentarnya masih sedikit, atau bahkan mungkin nggak ada yang berkomentar pada saat upload video berhari-hari ditunggu nggak ada komentar, atau komentar masih di bawah 15 komentar, maka teman-teman perlu melakukan ini, saling kunjungan dengan sesama YouTuber pemula. Caranya cukup mudah, kembangkan imajinasimu. Mampir ke channel-channel tutorial, di bawahnya itu banyak sekali ya channel tutorial. Saat upload video, kan di kolom komentarnya banyak sekali YouTuber pemula yang berkomentar. Channel tutorial YouTube itu pasti banyak YouTuber pemula yang berkomentar. Nah, pada saat teman-teman mengunjungi channel-channel tutorial YouTube, kan banyak itu ya. Di konten-konten itu para pengomentarnya rata-rata YouTuber pemula semua. Nah, di situ teman-teman bisa nimbrung. Ya. Klik sambangi. Channel-channel yang berkomentar di video-video tutorial itu disambangi, ditonton, dikunjungi. Ya. Mereka sudah ngerti kok, kalau teman-teman memberikan komentar di sana, di video sesama pemula, sudah ngerti kalau tujuannya saling kunjung. Kalaupun toh kunjungan kalian tidak dibalas, teman-teman tetap untung. Karena video kalian juga direkomendasikan ke subscribernya channel-channel pemula yang sudah kalian tonton minimal 3 videonya tersebut. Ya. Setelah itu tunggu 3 hari. Baru kemudian klik tombol subscribe, klik juga tombol loncengnya. Aktif notifikasinya, pemberitahuannya, aktifkan semua. Ya. Nah, ini basic sahabatku untuk menjadi YouTuber yang berkembang channelnya. Banyak sekali dari teman-teman kita yang kadang melewati tahapan-tahapan perjuangan seperti ini. Memang tidak gampang juga untuk sukses di YouTube. Selain kita harus kreatif ya, harus super kreatif untuk membuat channel-channel yang menarik. YouTuber yang ingin sukses juga harus kreatif membangun traffic, menghidupkan interaksi di kolom komentar, saling meramaikan kolom komentar sesama pemula, kerjasama. Tapi sulit ya. Banyak yang nggak mau kerjasama, banyak yang nggak mau saling kunjung. Nggak apa-apa, yang mau saja dikumpulkan ya. Yang mau dan berniat membangun traffic, nggak memaksa. Kemudian yang ketiga adalah, jika memungkinkan lakukan kolaborasi video. Mungkin dengan teknik formasi kolaborasi online 2-2-2 atau 2-3-2 untuk mengaitkan rekomendasi dengan channel-channel besar setema. Karena kolaborasi online ini memerlukan channel-channel cadangan atau akun-akun Gmail cadangan ya, untuk memutar 2 video dari video channel besar yang satu tema dengan tema kalian masing-masing. Kemudian 2 video kalian ya diputar, kemudian ditutup dengan menonton 2 video dari video channel besar setema. Ini lakukan dengan 5 atau 10 Gmail cadangan cukup. Sekaligus Gmail cadangan ini fungsinya sebagai kontrol. Kita melihat video kita sendiri itu seperti apa. Nontonnya dengan Gmail cadangan. Jangan sering-sering nonton pakai channel utama kalian. Ya nanti malah jadi spam juga kalau sering menonton video sendiri dengan channel utama toh. Jadi begitu luas ya metode tentang YouTube ini. Ini baru sebagian. Ini baru 10% ilmu tentang YouTube sahabatku. Belum melangkah ke jenjang yang lebih luas, termasuk bagaimana editing video, bagaimana agar lolos monet dengan mengedit, mengeblurkan video atau membisukan suara video. Ini masih perlu kalian pelajari. Cara mengisi AdSense juga harus teman-teman pelajari. Jangan sampai nanti teman-teman menjadi YouTuber tapi nggak mampu mengisi AdSense. AdSense YouTube ini sangat vital, sangat penting. Tanpa AdSense maka channel-channel atau video-video YouTube tidak akan menghasilkan uang. Walaupun ada iklannya, tapi tidak ada tempat untuk menyalurkan hasil dari iklan tersebut. Ya. Tempat yang bisa menampung hasil dari penghasilan iklan video teman-teman adalah AdSense YouTube. Ya. Bagaimana cara mengisi data-data AdSense? Bagaimana mengisi laporan pajak AdSense?
Ini harus dipelajari oleh seorang YouTuber. Jangan dikit-dikit menggantungkan orang lain, dikit-dikit menggantungkan pihak lain. Nah, ini mau jadi YouTuber yang seperti apa? Duit habis nanti kalau seperti itu, sahabatku. Ya, ngisi ini nggak bisa, ngisi itu nggak bisa. Loh, padahal menjadi YouTuber ini harus mengetahui pemahaman dasar soal itu. Bagaimana setting video, bagaimana setting kata kunci, bagaimana mengisi tag, bagaimana membuat kolom deskripsi, bagaimana mengedit thumbnail. Ini harus dikuasai oleh seorang YouTuber. Pelan-pelan tapi pasti harus dipelajari. Bagaimana mengisi AdSense, bagaimana mengisi laporan pajak AdSense, bagaimana mengisi rekening bank. Sehingga kalau sudah monetisasi, teman-teman menerima uang langsung ditransfer dari AdSense ke rekening bank masing-masing. Nah, kalau langkah-langkah ini saja tidak bisa, bagaimana berharap mau menjadi YouTuber sukses? Itu semua ilmu basic, ilmu dasar tentang dunia YouTube. Mulai hari ini harus mempelajari bagaimana cara edit thumbnail, bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana memberi tulisan-tulisan thumbnail, bagaimana riset judul, bagaimana mengupload video dengan pengambilan gambar yang enak ditonton oleh penonton alami, bagaimana membuat konten-konten yang sekiranya bisa penonton-penonton kalian betah menonton. Ini semua harus dipelajari. Niscaya, kewajiban apabila memang ingin channelnya berkembang. Bisa ngisi AdSense, bisa melakukan pendaftaran monetisasi sendiri. Ya, ini harus dipelajari, sahabatku. Nggak bisa nanti, gimana nanti aja lah, nanti bayar orang, nanti nyuruh orang. Nggak begitu cara mainnya. Hal-hal mendasar tentang YouTube harus dipelajari oleh masing-masing YouTuber agar kalian juga tidak termakan oleh mereka-mereka yang bergerilya mencari korban di dunia YouTube. Ya, duit nanti akan habis banyak kalau teman-teman nggak bisa melakukannya sendiri. Lakukan semuanya dengan sendiri. Belajar dari sekarang bagaimana mengisi laporan pajak, bagaimana mengisi AdSense. Ya, begitu ya, sahabatku. Soal hal-hal lainnya, bagaimana tentang proses lama atau tidaknya datangnya PIN AdSense, ini nanti bisa sambil jalan bertanya ke teman-teman lainnya. Kalau ini cuma masalah teknis saja, teman-teman kalau sudah mengajukan PIN, ya, 2 minggu kemudian silahkan sambangi kantor pos. Kalau memang alamatnya lewat pos, sambangi kantor pos di kota-kota kalian. Ini di Indonesia ya. Kalau teman-teman berada di pinggiran, tidak di tengah-tengah kota besar ya, datangi kantor pos besar di tempat kalian. Kantor pos yang paling besar di kabupaten atau kota, kemudian nitip pesan ke petugas posnya. Barangkali PIN AdSense kalian sudah datang ya dari Google AdSense atas nama kalian. Agar petugas pos juga nanti bekerja sama dengan mudah. Tinggalkan nomor WhatsApp kalian ke petugas pos agar sewaktu-waktu mudah mendapat kabar. Kalau teman-teman tinggal di tengah kota, enak. Nggak usah datang ke kantor pos, alamat datang bus sesuai dengan alamat AdSense yang kalian berikan. Jadi, hal-hal yang perlu dipelajari sebagai seorang YouTuber adalah yang pertama, bagaimana men-setting channel agar sesuai dengan tema. Ya. Kemudian musik-musiknya ambil dari musik-musik yang sudah disediakan YouTube di galeri musik. Ya. Nah, ada di studio YouTube Chrome. Ya, buka dulu YouTube Chrome. Masuk dulu ke studio Chrome. Bagaimana caranya? Ini harus dipelajari hal-hal mendasar seperti ini, sahabatku. Ya. Nah, jangan sibuk dulu melihat analitik. Ya, melihat analitik begini begitu sibuk, tapi hal yang mendasar ini dilupakan. Berangkatnya dari awal dulu. Setting dulu channelnya, kata kuncinya, kemudian tentukan temanya, kategori dari channel. Setelah itu bagaimana membuat thumbnail, bagaimana edit thumbnail video. Thumbnail itu foto yang dipasang pada setiap konten. Belajar sendiri. Kemudian sambil jalan sambil belajar bagaimana mengembangkan channel, saling kunjungan, hidupkan traffic, kolaborasi online, ya, 131 atau 222 untuk kejar jam tayang juga pelan-pelan ya. Secara mandiri. Kemudian bagaimana cara mengisi data-data AdSense, bagaimana cara mendaftar monetisasi YouTube. Ini kan harus dikuasai oleh seorang YouTuber. Jangan sampai memberikan email dan password kalian ke sembarangan orang. Itu juga dalam jangka panjang membahayakan AdSense kalian sendiri. Oke ya, sahabatku, sampai di sini mudah-mudahan menjadi pengingat penyegar kembali untuk teman-teman semua. Ilmu basic ya. Anggap aja ini motivasi dan tutorial YouTuber pemula. Dan semoga bermanfaat. Mari belajar bersama. Yang videonya masih sepi komentar, yuk hidupkan traffic bersama Esa Santuy di acara live streaming keroyokan traffic Esa Santuy. Itu nanti giliran video-video diramaikan oleh teman-teman sesama pemula. Diundi di gilir gantian. Ya.
Niatkan hati dengan hati yang bersih, ikhlas. Jadi waktu melakukan penghidupan traffic, keroyokan traffic ini bisa happy tanpa ada prasangka-prasangka negatif. Ayo berpikir positif dan tetap maju berkarya, ya. Konsisten sahabatku, ya. Kunci dari sukses adalah konsisten upload video, konsisten mengembangkan traffic video, ya. Mengembangkan isi konten, dan yang ketiga, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran di konten-konten kalian agar monetisasi tidak terganggu, agar monetisasi tidak tertolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.